Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas teori basis data 2 mengenai bab 5, query lanjutan 2. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengenal ekspresi skalar subquery. Yang kedua, memahami korelasi subquery. Yang ketiga, penggunaan operator axis dan not axis. Dan yang keempat, penggunaan klausa with. Yang pertama, ekspresi skalar dari subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang hanya mengembalikan satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery dapat digunakan dalam atau pada Oracle 99, yaitu yang pertama, kondisi dan ekspresi bagian dari decode dan case, dan yang kedua, semua klausa select kecuali dalam group by. Contoh skalar subquery dalam ekspresi case adalah sebagai berikut. Select employee ID, last name, case when, department ID, select department ID from departments where location ID sama dengan 1800, then Canada else USA and location from employees. Dan di sini adalah pada subquery select department ID from departments where location ID sama dengan 1800 mengembalikan nilai 20. Contoh skalar subquery dalam klausa order by adalah sebagai berikut. Select employee ID, last name from employees dengan nama alias E. Order by, select department name from departments dengan nama alias D, where E.department ID sama dengan D.department ID. Selanjutnya mengenai korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, ambil baris dari outer query. Selanjutnya, jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, dan yang terakhir, gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian, nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasikan baris kandidat. Sintak atau penulisan korelasi subquery adalah sebagai berikut. Select kolom pertama, kolom kedua from tabel 1 dengan nama alias outer, di mana kolom 1 operator select kolom 1, kolom 2 from tabel 2, di mana ekspresi yang pertama sama dengan outer.ekspresi yang kedua. Sintak di atas yaitu subquery mereference suatu kolom dari sebuah tabel dalam parent atau outer query. Contoh penggunaan korelasi subquery adalah sebagai berikut. Yang pertama, subquery untuk mendapatkan data semua pegawai yang memiliki gaji lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempatnya bekerja. Maka, query-nya adalah sebagai berikut. Select class name, salary, department ID from employees dengan nama alias outer, di mana salary lebih dari, select AVG dari salary from employees, di mana department ID sama dengan outer.department ID. Setiap saat baris dari outer query diproses, maka inner query dievaluasi. Contoh untuk soalnya nomor 2, yaitu menampilkan detail pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Berikut adalah query-nya. Select E.employee ID, last name, E.job ID from employees dengan nama alias E, di mana 2 kurang dari sama dengan select count bintang from job history, di mana employee ID sama dengan E.employee ID, dan berikut ini adalah
tabel hasil dari query yang telah kita ketikkan sebelumnya, yaitu menampilkan employee ID, last name, dan job ID dari pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Berikut adalah contoh query-nya adalah update tabel 1 alias 1 set column sama dengan select expression from tabel 2 dengan nama alias 2 di mana alias 1.column sama dengan alias 2.column. Lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemen. Dan berikut adalah denormalisasinya adalah sebagai berikut. Alter tabel employees at department name varchar 14. Kemudian, isi dari kolom nama departemen yang didapatkan dari tabel departments dengan menggunakan korelasi update, yaitu update employees dengan nama alias E set department name sama dengan select department name from department dengan nama alias D di mana E.department ID sama dengan D.department ID. Yang keempat, korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Contoh query bentuk penulisan dari korelasi delete adalah sebagai berikut. Delete from tabel 1 alias 1 set column sama dengan operator select expression from tabel 2 dengan nama alias 2 di mana alias 1.column sama dengan alias 2.column. Berikut contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel employee underscore history. Delete from employees dengan nama alias E di mana employee ID sama dengan select employee ID from employee history di mana employee ID sama dengan E.employee ID. Berikutnya penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan ke dalam inner query. Selanjutnya, contoh penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan adalah sebagai berikut. Select employee ID, last name, job ID, department ID from employees dengan nama alias author, di mana exist select X from employees di mana manager ID sama dengan author.employee ID. Dan berikut ini adalah tabel dari query yang di atas, yaitu menampilkan employee ID, last name, job ID, dan department ID dari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Berikut contoh penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Select department ID, department name from departments dengan nama alias D di mana not exist select X from employees di mana department ID sama dengan D.department ID. Di sini menggunakan operator not exist. Dan berikut ini adalah tabel dari query di atas, yaitu menampilkan department ID dan department name untuk semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Selanjutnya mengenai penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with,
Kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Clausewit mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya ke dalam tabel space temporer kepunyaan user. Clausewit dapat meningkatkan performansi. Berikut contoh penggunaan Clausewit untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen, yaitu menggunakan Clausewit department cost alias select d.department name sum e.salary alias department total from employees dengan nama alias E dan departments dengan nama alias D, di mana e.department ID sama dengan d.department ID group by d.department name. Average cost alias select sum department total dibagi count dari seluruh tabel as department average from department cost. Selanjutnya, select bintang from department cost where department total lebih dari select department AVG from AVG cost ordered by department name. Sekian untuk pertemuan kali ini.